Yo, what's up bosku, balik lagi sama gua Christoph di kuliner bareng Kristo. Masih di episode sekitar kulineran Semarang, dan ini masih hari kedua gua di Semarang. Di episode terakhir tadi gua udah coba makan martabak terenak dan terlegend di Semarang. Jangan lupa nih, diklik yang ini. Sekarang gue lagi mau makan makanan beratnya nih. Kebalik ya, biasanya itu orang makan makanan berat dulu baru makan dessert. Tapi nggak apa-apa, di sini kita lagi mau makan salah satu ayam goreng dan sop buntut yang sangat direkomend banget kalau kalian ke Semarang. Ya udah, langsung tanpa banyak kincong kita masuk ke dalam. Let's go. Yo bosku, kita udah ada di ayam goreng Pak Supar. Ini mau nanya-nanya dulu ya Pak? Ya, kita tanya-tanya dulu yuk. Ini ayam goreng Pak Supar udah ada dari tahun berapa Pak? 1974. Udah dari tahun 1974. Berarti itu udah 46 tahun ya. Udah sekitar 46 tahun mau menuju 50 tahunan nih. Wah, mantap. Kalau ini ada di jalan mana Pak? Ini kan yang pertama yang ada di Jalan Pringgading. Jalan Pringgading. Itu masih ada Pak? Nggak ada. Oh, berarti awalnya di Jalan Pringgading ya? Sekarang di sini tahun 94. Ini nama jalannya? Jalan Muhyuti. Kalau di sini jam buka dari jam berapa Pak? Buka jam 10 sampai setengah 11 malam. Nah, kalau untuk jam bukanya dari jam 10 pagi sampai jam setengah 11 malam. Wah, berarti 12 jam lebih ya? Iya. Kalau untuk menu favoritnya apa Pak? Ayam sama sop. Cuma itu aja, nggak ada menu yang lain. Oh, menunya di sini cuma dua ya? Wah, menunya di sini tuh cuma dua. Ayamnya ayam goreng ya? Goreng. Bakar nggak ada berarti? Nggak ada. Menunya ayam khusus yang digoreng. Satu lagi sop Buntut. Sop buntut? Daging Oh, daging sapi ya? sapi. Wah, di sini berarti ada perpaduan dari pilihan daging sapi sama daging ayam. Modelnya Permintaan konsumen. tinggal permintaan konsumen mau yang mana. Cuma kita mah kayaknya harusnya nyobain dua-duanya ya. Iya. Enak ya Pak soalnya. Mantap. Mantap. Kita cobain daging sapi sama daging ayamnya. Untuk ayam yang dipakai ayam kampung apa negeri Pak? Ayam Jawa di kampung. Yo, ayam Iya. kampung. Wah, kalau di Semarang nih rata-rata makanannya dari kemarin aku cobain pada pakainya ayam kampung ya. Ini nyarinya sampai Magelang. Tadi aja datang dari Magelang. Ada dari Magelang juga ya? Iya. Tapi jauhan dari Jakarta loh. Oh iya. Ya udah Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Pesannya saya mau pesan dulu ya Pak. Kita pesan dulu ya. Nah bosku, pesanannya udah nyampe semua. Pertama itu disediain di meja. Yang pertama tuh dikasih ada beberapa daging ayam yang banyak banget, satu piring. Terus ada juga satu porsi sop buntut dan satu piring yang isinya ati ampela. Wah. Jadi yang dihitung nanti yang kita ambil yang mana itu yang dibayar. Sambal yang disajiin ada 3 jenis. Yang kecil itu ada sambal yang manis. Selain itu ada 2 yang modelnya pakai cobek, itu sambal terasi sama sambal bawang. Nah, yang pertama kita cobain ayam kampungnya dulu nih. Wah, ini paha atasnya gede banget. Cobain yuk. Wah, ini satu set sama ceker ya. Ini cekernya, ini pahanya nih. Yuk, makan ya. Kita cobain dulu ayamnya sebelum dicocolin sama sambalnya. Wah, panas. Untuk bagian luarnya itu asin. Asinnya lumayan berasa. Sekarang kita makan daging bagian dalam ini. Untuk karakteristik ayam di Pak Supar, ini ayamnya asin dan gurih dan nggak ada rasa manisnya. Kalau dari kemarin gua makan di sini, makan di Semarang, ayam kampungnya itu rata-rata rasanya manis. Yang ini sih rasanya asin dan gurih. Sekarang kita coba cocol pakai sambalnya. Wah, ini ayamnya sih enak banget. Nah, ini ayamnya kita ambil, kita cocol pakai sambal yang manis dulu. Sebagai pembuka, kita pakai sambal manis. Kita cocol ya. Sambal manisnya.
Wah, mantap. Enak sambal manisnya. Kita coba sambal yang kedua. Cium dulu. Wah, aromanya terasi ini segar banget. Ya ini benar-benar terasi segar yang enak banget dan menggugah selera ya. Ini ya sambal terasinya ya. Yuk kita cobain. Wah, kayaknya pedes nih ya. Cobain yuk. Yang banyak nih. Wah, pedes coy. Wah, untuk terasinya sih lumayan pedes ya. Pedesnya lumayan berasa banget. Tapi ini benar-benar segar, rasa khasnya terasi sih. Tapi gue lebih suka yang sambal yang manis. Buat yang pecinta pedas, mesti wajib cobain sambal terasinya, itu nendang banget. Langsung jadi melek nih gue. Next kita bakal cobain sambal bawangnya. Kita cium dulu aromanya. Wah, aromanya lebih strong dari yang terasi ya. Kita cicip dikit dulu deh. Coba ya. Ternyata pedas juga, cuma masih nggak sepedas yang terasi. Itu terasi sih paling pedas ya. Cuma untuk soal rasa lebih mantep yang sambal terasi. Sekarang kita bakal cobain bagian ayam yang shaker. Wah, ini pakai kuah, harus pakai sendok sih, nggak bisa pakai tangan. Coba kita coba kuahnya dulu. Untuk rasa kuah sop buntutnya itu rada light, sama permainan bumbunya itu pas, dan dia nggak ada pakai lada sih. Karena gue nggak merasain aroma lada sama sekali. Coba makan yuk. Buntutnya lembut banget, enak, sama benar-benar daging sapinya sih enak banget ini. Gua jauh lebih suka yang sop buntut dibanding yang ayamnya. Enak, buntut sapi. Kan ya. Oh, ini sih masaknya pas banget ya, benar-benar oke. Dan ini nggak ada tulangnya sama sekali, jadi itu kayak daging cincang kurang lebih, halus banget teksturnya, sama kaldu sapinya berasa banget. Enak ini. Sop buntutnya wajib dicoba. Habis kelar makan sop buntutnya, sekarang kita bakal makan ati ampelanya. Ini dia potongan yang pertama, kita coba. Enak. Kita ambil lagi, satu lagi. Mantep, segar banget. Oke, kita lanjutin makan dulu ya. Halo. Oke, kita udah kelar makan di ayam goreng dan sop buntut Pak Sumar nih. Kita mau bayar-bayar dulu. Tadi totalnya jadi berapa, Mas? Nasinya berapa? Tadi nasinya saya pesan satu. Nasinya satu, terus sop buntutnya satu. Ayam gorengnya saya satu. Sama ati ampel hitungnya per piece atau Yang dimakan aja. yang dimakan? Iya. Harganya sama ya? Sama. Saya makan 2 potong berarti. Jadi 8.000. Sambelnya kalau yang sambel copai nambah sendiri. Kecuali sambel yang merah ini enggak. Nambah sendiri bayar berarti ya? Iya. Berarti tadi Macam. saya makan yang terasi satu, sama yang bawang satu. Satunya 5.000. Satu 5.000 ya. Jadi untuk sambelnya tadi yang terasi sama cobek per item masing-masing 5.000. Kalau yang manis gratis ya? Gratis. Kalau yang sambal manis free. Sama minumnya tadi saya es teh tawar 2. Bisa tawar dua. Satunya 3.000. Es teh tawar satu 3.000, dan tadi yang pertama nasi putih satunya 6.000. Totalnya jadi berapa? 102.000. Total tadi kita makan 102.000. Kita bayar dulu. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke semua teman-teman kalian biar tahu kulineran yang maknyos di Semarang. Habis itu jangan lupa kalian tinggalin like nya udah ya. Jangan lupa diklik nih tombol subscribe di bawah sini, terus dipencet belnya buat dapet info terupdate dari gua. Sampai jumpa di kulineran Semarang selanjutnya. Makasih semuanya, banyak-banyak makasih. Dadah semuanya. Karena ku tahu yang kamu tuanya cinta.
tetap selama itu pulang kau milikku selama darahku masih mengalir. Cintaku pasti takkan pernah berakhir. Segalanya sang kau punya, tapi apa arti hidup tanpa cinta?